Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di sini, kami ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai keterampilan membaca. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Di antaranya, Rifkayani Fitra, Rizky Fitria, Safrida, Safrina, dan Siti Khadijah. Nah, teman-teman, selanjutnya yuk kita simak penjelasan mengenai keterampilan membaca. Konsep membaca. Konsep membaca merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kerjasama dari beberapa keterampilan, yakni mengamati, memahami, dan memikirkan. Konsep membaca menurut para ahli, menurut Harja Sujana dan Mulyati, membaca merupakan perkembangan keterampilan yang bermula dari kata dan berkelanjut kepada pembaca kritis. Nah, yang kedua ada menurut Rusiana, membaca diartikan suatu kegiatan memahami pola-pola bahasa dalam penampilan secara tertulis untuk memperoleh informasi. Nah, ada yang ketiga, menurut Tarigan, membaca ialah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan si penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, jadi berdasarkan beberapa definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah proses perubahan bentuk, lembaga, atau tanda, atau tulis menjadi wujud bunyi yang bermakna. Membaca itu bersifat reseptif. Baiklah teman-teman, berikut adalah jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. 2. Membaca ekstensif. 3. Membaca intensif. 4. Membaca literal, membaca kritis, dan membaca kreatif. 5. Membaca cepat. Nah, yang pertama, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Tujuannya adalah kefasihan, mampu menggunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas, dan tidak terbata-bata. Membaca dengan tidak terus-menerus melihat pada bahan bacaan. Membaca dengan menggunakan intonasi dan lagu yang tepat. Sedangkan membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dalam batin saja. Mata atau pandangan menyusuri untaian kata dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, tanpa mulut berkomat kamit. Membaca dalam hati bersifat personal, karena hanya bisa dinikmati oleh pembaca. Nah, yang kedua, membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Tujuannya untuk memahami isi penting-penting saja. Membaca ekstensif terbagi menjadi 3 macam, yaitu membaca survei, membaca sekilas atau skimming, membaca dangkal atau superficial reading. Jenis-jenis membaca yang ketiga, membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara saksama. Program membaca intensif merupakan salah satu upaya untuk mengasah kemampuan membaca secara kritis. Macam-macam membaca intensif terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama membaca teliti, yang kedua membaca pemahaman, yang ketiga membaca ide, dan yang keempat membaca bahasa asing, dan yang kelima membaca sastra. Jenis-jenis membaca yang keempat ialah membaca literal, kritis, dan kreatif. Membaca literal merupakan kegiatan membaca hanya sebatas menghemat arti yang tertera secara tersurat ataupun tertulis. Membaca kritis adalah membaca yang dilakukan secara bijaksana, sepenuh hati, mendalam, analisis, dan tidak hanya untuk mencari kesalahan. Membaca kreatif merupakan membaca untuk mendapatkan nilai tambah dan pengetahuan baru yang ada dalam bacaan dengan mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau menggabungkan pengetahuan yang sebelumnya pernah dibaca. Dan yang kelima, jenis-jenis membaca ialah membaca cepat. Membaca cepat adalah membaca yang dilakukan dengan menggunakan jumlah buku dan bacaan yang cukup banyak dalam waktu singkat dengan pemahaman yang tepat. Kecepatan membaca sekitar 300 sampai 40 kata pertama per menit.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas cara mengukur kemampuan membaca. Ada 3 cara mengukur kemampuan membaca, yaitu menghitung jumlah kata yang terdapat satu baris penuh dari pinggir kiri ke pinggir kanan pada satu halaman bacaan. Kedua, menghitung jumlah baris yang terdapat pada halaman yang bersangkutan dari baris pertama sampai baris terakhir. Dan yang terakhir, ketiga, mengalihkan jumlah kata dengan jumlah baris yang terdapat dalam bacaan. Cara mengukur kemampuan membaca ialah jumlah kata yang dapat dibaca per menit lalu dikalikan dengan persentase pemahaman isi bacaan. Jadi, antara kecepatan dan pemahaman terhadap bacaan keduanya seimbang atau seiring. Baiklah, selanjutnya 3 pandangan tentang memperoleh pemahaman bacaan. 1. Model button up. Kedua, model top down. Dan yang ketiga, model interaktif. 1. Model button up. Secara harfiah, button up berarti dari bawah ke atas. Maksudnya, dari bawah menuju ke atas adalah dari teks ke otak. Proses button up membaca yang lebih dahulu mengetahui berbagai linguistik, seperti huruf, morfem, suku kata, kata-kata frasa, dan tanda wacana. Yang kedua, model top-down. Model ini dikenal sebagai model psikolinguistik dalam membaca dan dikembangkan oleh Goodwin di tahun 1976. Model ini termasuk bagian membaca dari proses pengembangan skemata seseorang, yakni pembaca secara stimulitan, terus-menerus menguji dan menerima atau menolak hipotesis yang ia buat sendiri pada saat proses membaca berlangsung. Yang ketiga adalah model interaktif. Model interaktif merupakan gabungan antara pemahaman model bottom up dan top down. Pada model interaktif, pembaca menggunakan metode top down untuk memprediksi makna. Kemudian beralih ke metode bottom up untuk menguji apakah hal itu benar-benar dikatakan oleh penulis. Alhamdulillah teman-teman, kami sudah menjelaskan kepada teman-teman mengenai keterampilan membaca. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir penjelasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.